Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengembangan media digital print screen akan memaparkan materi yaitu tentang alat, bahan percetakan, dan sablon. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hafiz Fahriza, yang kedua Sakinah Zahira, ketiga Miftahul Fitri, dan yang keempat saya sendiri yaitu Fadila Salmanura. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Miftahul Fitri. Kepada Miftahul Fitri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pengertian sablon di sini yaitu sablon terbagi menjadi dua, yaitu sablon manual dan sablon digital. Sablon manual yaitu teknik sablon yang menggunakan alat yang disebut layar atau screen, yang tersedia dalam berbagai bentuk, ketebalan, ukuran, dan juga jaring tipis dan tebal dari alat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Screen itu sendiri adalah alat yang umumnya memiliki bentuk persegi. Sedangkan sablon digital adalah proses sablon yang terutama dilakukan oleh komputer dan printer, di mana fungsinya kurang lebih hanya operator dari dua perangkat dan beberapa fungsi lainnya. Sablon manual dan sablon digital juga memiliki beberapa alat dan bahan yang berbeda, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftahul Fitri. Untuk materi selanjutnya yaitu alat dan bahan cetak sablon manual yang akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Sakinah Zahira. Kepada Sakinah Zahira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu alat dan bahan cetak sablon manual. Yang pertama yaitu screen. Jaringan sablon atau biasa disebut dengan screen. Screen ini terbuat dari bahan kain kasa, kain yang berpori-pori. Fungsi screen ini adalah untuk menyaring tinta yang akan kita keluarkan pada media yang akan kita sablon. Semakin besar angka atau nomor screen-nya pori-pori dari screen semakin rapat, hasilnya tinta yang dikeluarkan akan semakin halus. Yang kedua yaitu obat afruk. Obat afruk ini digunakan untuk memindahkan desain yang kita buat ke dalam screen yang akan menghasilkan sebuah gambar. Selanjutnya yaitu obat penghapus. Obat penghapus ini biasanya digunakan untuk menghapus gambar yang sudah ada di dalam screen atau menghapus gambar afruk yang ada di screen agar screen dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu pelapis tinta atau penguat tinta. Agar hasil sablon yang telah disablon dapat bertahan lama, tidak mudah luntur dan rusak. Banyak juga jenis pelapis tinta ini seperti top cat dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu rekel. Rekel digunakan untuk memberikan tinta ke screen dengan cara ditekan atau didorong agar tinta dari screen disalurkan ke dalam media yang akan kita sablon. Selanjutnya yaitu meja sablon. Meja sablon untuk memudahkan kita dalam proses sablon, posisi meja sablon harus datar. Media sablon ini juga digunakan pada saat penyimpanan atau pemindahan gambar ke screen bila menggunakan pemindahan gambar dengan cara penyiaran cahaya lampu. Selanjutnya itu gelas. Kenapa kita harus menggunakan gelas? untuk mencampur tinta sebagai tempat tinta dan yang lain. Jadi penting juga dalam hal sablon menyablon. Selanjutnya itu kaca. Kaca digunakan pada saat proses afduk, berfungsi untuk menekan gambar atau desain yang telah kita buat agar erat pada screen pada saat proses afduk. Kaca ini penting pada saat penyiaran dengan bantuan baik itu penyiaran cahaya matahari maupun penyiaran dengan cahaya lampu. Selanjutnya yaitu desain atau gambar. Ini yang paling penting. Jika semua sudah disiapkan tapi tidak ada gambar yang akan disablon, itu tentu saja sama dengan percuma. Jadi jangan lupa kita harus mendesain gambar yang akan kita sablon. Selanjutnya yaitu catur. Berguna untuk menjepit screen di meja screen agar tidak bergerak. Dan ini juga dapat memudahkan kita dalam proses sablon. Bisa juga agar bingkai screen tetap presisi pada saat menuangkan warna berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sakinah Zahira. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu alat dan bahan cetak sablon digital yang akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Hafiz Fahriza. Kepada Hafiz Fahriza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang alat dan bahan cetak sablon digital.
Pertama, kaos polos. Bahan utama yang ada dalam sablon yaitu kaos polos. Karena jika tidak ada kaos, maka tidak ada media yang nantinya akan disablon. Setiap jenis kaos memiliki bahan dan kegunaan yang berbeda-beda. Pemilihan dalam warna kaos juga harus diperhatikan, agar desain bisa mencocokkan warna kaos dengan hasil yang menarik dan elegan. Yang kedua, komputer atau laptop. Dalam dunia sablon digital, pasti membutuhkan yang namanya komputer dan laptop. Nah, untuk memilih jenis komputer yang akan digunakan, pilihlah yang paling cocok dalam keperluan penyablonan. Pemilihan komputer ini bertujuan agar spesifikasi yang cukup memadai bisa mengatasi jika adanya kendala dalam proses desain dan cetak. Pada umumnya, spesifikasi yaitu minimal menggunakan prosesor dual core dan minimal RAM atau memori sebesar 2-4 GB. Selain itu, hard disk juga harus memiliki ruang kosong agar bisa memuat ukuran file mentah desain yang cukup besar. Yang ketiga, tinta, Cartwright, dan cairan head cleaner. Bahan selanjutnya dalam sablon kaos digital yaitu tinta, Cartwright, dan juga cairan pembersih atau head cleaner. Dalam proses sablon dibutuhkan tinta dan Cartwright yang nantinya memberikan warna pada kaos sesuai dengan pola dan warna desain. Sedangkan untuk cairan head cleaner, ini bertujuan untuk mengatasi jika print head sedang buntu atau mepet. Selain itu, bahan ini juga bisa membersihkan print head dari sisa tinta printer. Yang keempat, mesin cetak atau printer DTG. Seperti yang kita tahu bahwa printer ini merupakan alat yang sudah dikenal dalam dunia sablon digital. Tanpa adanya printer ini, proses cetak tidak akan berjalan. Printer ini akan melakukan perintah dari software komputer atau laptop yang sebelumnya sudah diinstal. Baik itu menggunakan program dari printer maupun software desain grafis lain seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lainnya. Printer ini dimodifikasi secanggih mungkin untuk membantu proses pencetakan kaos yang masih menggunakan proses manual. Selain itu, kelebihan dari printer itu adalah lebih hemat, praktis, efisien, efektif, dan tidak ada batasan warna dalam mencetak kaos. Yang kelima, mesin press kaos. Kegunaan dari mesin press ini yaitu untuk menekan kaos yang bisa menyebarkan suhu panas dalam area kaos. Sehingga tinta sablon akan lebih cepat mengering dan juga cepat menempel dengan sempurna. Mesin press digunakan setelah kaos yang sudah disablon kemudian dikeringkan dengan alat hot gun ray gun. Yang keenam, kertas teflon. Alat sablon digital selanjutnya yaitu kertas teflon, di mana kertas ini berfungsi sebagai lapisan area kaos yang akan disablon. Mengapa penting untuk dilapisi? Karena saat proses press kaos bisa melindungi bagian sablon agar tidak terkena panas langsung dari mesin press dan akan terlindungi dengan adanya kertas teflon. Yang ketujuh, kompresor. Adapun alat yang digunakan sebelum kaos diletakkan pada printer DTG untuk dicetak yaitu kompresor. Berfungsi untuk merapatkan peri-peri kaos agar tinta sablon bisa merekan dengan baik dan tidak mudah lepas. Selain itu, alat ini bisa juga digunakan untuk menyemprotkan epoksi pada kaos sebelum ke printer DTG. Tujuannya agar hasil sablon bisa menempel dengan kuat dan tahan lama. Yang terakhir, ke-8, hot gun ray gun. Alat yang terakhir yaitu hot gun ray gun, yang dimana alat ini berfungsi untuk mengeringkan sablon. Kegunaan dari alat ini hampir sama dengan hair dryer.
dalam alat sablon manual, yang pada umumnya alat ini sebagai pengiring rambut. Alat ini digunakan pada kaos yang sudah disablon akan dipres menggunakan mesin pres. Pada umumnya, pres cetak sablon digital menggunakan printer DTG ini bisa dengan kaos warna apa saja. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elvis Fahriza. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan cetak sablon digital yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama, install terlebih dahulu software yang sesuai dengan printer DTG pada komputer atau laptop agar bisa terindeksi pada sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, setelah diinstal, nyalakan printer DTG dan tunggu beberapa saat sampai printer itu sudah siap. Selanjutnya juga tampilkan desain yang sudah dibuat dalam komputer atau laptop. Terus siapkan kaos polos dan semprot dengan kompresor pada area yang akan disablon. Selanjutnya, letakkan kaos pada tempat yang sudah disediakan pada printer DTG. Lalu lakukan pengaturan pada komputer atau laptop agar bisa mencetak pada printer DTG dengan hasil yang sempurna. Lalu memulai proses cetak kaos dan tinggal menunggu. Selanjutnya, ambil kaos dan semprot dengan epoksi yang ditempatkan dalam kompresor. Kemudian panaskan menggunakan alat hot gun dry gun untuk membantu mesin press dan jangan lupa untuk dilapisi dengan kertas sablon. Ya. Selanjutnya, pastikan proses sudah disiapkan dengan tingkat panas yang cukup. Press kaos secukupnya sampai merata, lalu letakkan dan diamkan kaos untuk memastikan sablon sudah benar-benar meresap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah paparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.